Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, sahabat UB TV, perkenalkan, saya William dari PC Magabudi Kota Malang. Jadi Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia di Kota Malang. Jadi hari ini kita akan membahas terkait berbisnis ala Buddhis. Jadi sering bermunculan dalam masyarakat terkesan Buddhisme itu seolah-olah fokus kepada spiritual, fokus kepada pencapaian batinia. Lalu bagaimana dengan pencapaian secara umat awam? Bagaimana tentang ekonomi umatnya? Bagaimana tentang pemenuhan kekayaan masyarakatnya atau umat Buddhisnya sendiri? Oke, jadi apakah Buddhisme itu mendukung pengumpulan kekayaan? Apakah Buddhisme itu juga bisa kita aplikasikan ke dalam dunia bisnis? Jadi hari ini kita akan mendiskusikan 3 topik utama terkait hal tersebut. Oke, nah yang pertama kita akan melihat bagaimana Buddhisme itu melihat bisnis itu sendiri. Bisnis-bisnis apa sih yang bisa relate dengan Buddhisme? Kedua, kita akan bahas tentang bagaimana menjalankan bisnis tersebut. Apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa menjalankan bisnis dengan baik? Dan ketiga, tentunya setelah bisnis kita sukses, setelah kekayaan kita peroleh, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi, ini adalah 3 topik yang kita bahas hari ini. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi sahabat UB sekalian. Oke, kita akan mulai dengan yang pertama. Dalam Buddhisme itu sendiri, sebenarnya tidak ada larangan, tidak ada sebuah keinginan untuk misalnya mengajak kepada umatnya hanya fokus pada satu sisi saja. Seperti yang kita ketahui, di dalam Buddhisme itu ada 2 kelompok masyarakatnya. Kelompok Pabajita dan kelompok Garawasa. Kelompok yang perumah tangga dan kelompok non-perumah tangga. Pabajita itu ada kelompok non-perumah tangga. Oke, jadi bagi perumah tangga, tentu pemenuhan kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya, itu perlu dijaga dengan baik. Oke, nah salah satunya dengan apa? Dengan memupuk kekayaan, dengan mencari pekerjaan yang baik, dengan menjalankan bisnis yang sesuai. Dengan demikian, kesejahteraan hidupnya itu dapat dijaga. Nah, ini adalah salah satu kewajiban umat awam dalam menghidupi keluarganya, dalam mensejahterakan diri dan keluarganya. Dengan demikian, jika dia sudah mampu melakukannya, maka dia akan mampu mendukung kehidupan para non-perumah tangga, para biku, para petapa, wihara, dan spiritual lainnya. Jadi, dalam hal ini kita lihat bahwasanya umat awam itu adalah wajar jika dia melakukan bisnis, jika dia mengembangkan kekayaan, dan jika dia terus berupaya mengejar materialnya. Oke, jadi dalam Buddhisme itu hal seperti itu tidak dilarang. Nah, bahkan dalam salah satu sutta Anguttara Nikaya 461, Pattakama Sutta, nah Buddha mengatakan ada 4 hal yang ingin dikejar, selalu dikejar, diinginkan, diharapkan, tapi jarang diperoleh. Yang pertama itu apa? Kekayaan. Setiap umat awam, setiap manusia itu selalu berpikir untuk mengejar kekayaan. Cenderung berpikir untuk memperoleh kekayaan. Setelah kekayaan diperoleh, yang kedua apalagi? Kemasyhuran, ingin terkenal. Setelah dia mendapat kekayaan, dia juga ingin terkenal. Kekayaan diperoleh, popularitas diperoleh. Nah, yang ketiga apa? Usia panjang. Jadi, ketiga hal ini adalah hal mendasar yang kemudian jika tiga-tiganya itu sudah mampu dicapai, keinginan keempat itu adalah terlahir di alam yang bahagia, terlahir di alam surga. Nah, ini adalah 4 hal yang selalu diharapkan oleh manusia. Jadi, dalam hal ini kita lihat, Buddha juga menyatakan bahwasanya kekayaan itu merupakan hal yang wajar diinginkan oleh manusia sendiri. Nah, terutama dalam hal ini kita sebagai umat Buddha, maka dikatakan, disimpulkan bahwasanya bukan hal yang dilarang, bukan hal yang tabu, jika kita sebagai umat Buddha juga berupaya memenuhi kebutuhan ekonomi kita sendiri. Nah, jadi dalam Buddhisme itu sendiri,
Dan melalui sutta ini kita lihat bahwasanya Buddha sendiri juga mengakui, Buddha sendiri juga menyampaikan kekayaan itu adalah hal yang wajar dikejar oleh berumah tangga. Nah, dalam upaya mengejarnya, nah di sini penekanannya penting. Dalam upaya mengejar kekayaannya ini, Buddha mengajarkan kepada kita agar kita itu jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Buddhisme itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, Buddha itu menyampaikan ada 5 bisnis yang dilarang dalam Buddhisme itu, dalam ajaran Dhamma. Yang pertama itu apa? Kita sebagai umat Buddha dilarang berjualan senjata. Oke, jadi kalau senjata apapun itu, apakah senjata perburuan, senjata untuk perang, dan sebagainya. Kenapa? Senjata itu cenderung jika digunakan itu merugikan makhluk lain, merugikan manusia lain, merugikan binatang lain. Oke, nah ini tentu menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi semua orang. Yang kedua, berdagang racun. Yang ketiga, berdagang minuman keras, minuman memabukkan atau makanan memabukkan, narkoba salah satunya. Nah, keempat itu berdagang makhluk hidup dan berdagang daging. Jadi kelima perdagangan itu, kelima bisnis ini jika mungkin dihindari. Oke, nah jadi setelah kita mengetahui bahwasanya kekayaan bukan hal yang tabu dalam Buddhisme dan mengetahui bahwasanya mana bisnis yang boleh dijalankan, mana tidak bisa dijalankan, berikutnya kita akan masuk ke tahapan yang kedua, yaitu bagaimana menjalankan atau bagaimana caranya menjalankan bisnis ataupun memupuk kekayaan yang benar secara Buddha Dhamma. Kita akan maju ke sesi berikutnya setelah pesan berikut. Oke, kita kembali lagi sahabat UB TV. Setelah kita mengetahui bisnis apa yang tidak diperbolehkan di dalam Buddhis, nah kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya adalah bagaimana kita sebagai umat Buddha memupuk kekayaan tersebut. Apa yang harus kita miliki agar kita bisa memupuk kekayaan dengan benar? Atau apa yang harus kita miliki bukan saja kekayaan, tapi keempat hal yang tadi sebelumnya, kekayaan, kemasyhuran, usia panjang, dan kelahiran di alam bahagia itu dapat kita peroleh. Jadi bukan hanya satu saja, tapi semuanya. Bagaimana kita bisa peroleh? Oke, yang pertama, sebelum kita memperoleh kekayaan, usia panjang, kemasyhuran, dan kelahiran di alam yang bahagia, nah, hal pertama yang harus kita miliki adalah kesempurnaan keyakinan terhadap Buddha. Yakin bahwasanya Buddha itu adalah orang yang telah mencapai penerangan sempurna, yakin bahwasanya Buddha itu menjadi guru para dewa dan manusia, dan yakin bahwasanya Buddha mengajarkan Dhamma yang telah sempurna. Jadi kenapa itu penting? Dalam biografi Buddha sendiri, dalam perjalanan hidup Buddha sendiri itu banyak pengalaman-pengalaman praktis dari Buddha itu yang bisa kita aplikasikan. Dari cara dia berjuang, dari cara dia memahami kondisi masyarakat, dari cara dia belajar, itu bisa digunakan sebagai praktik yang sangat operasional yang bisa digunakan dalam menjalankan bisnis kita. Oke, nah jadi memiliki keyakinan pada Buddha itu adalah salah satu modal yang perlu dimiliki. Nah yang kedua itu adalah memiliki kesempurnaan dalam moralitas. Moralitas ini penting sekali dalam kita menjalankan bisnis. Yang pertama itu apa? Hiri dan otapa. Hiri itu malu akan perbuatan jahat, malu untuk berbuat jahat. Dan kemudian otapa itu apa? Takut akan akibatnya. Jika orang sudah tidak malu dan tidak takut akan perbuatan jahat dan akibatnya, maka dia tidak akan segan-segan melakukannya tersebut. Dalam bisnis, kita harus memiliki rasa malu untuk menipu pelanggan, merusak alam, menipu pegawai, dan sebagainya. Sehingga
kita menjalankan bisnis itu dengan penuh ketenangan. Itu yang pertama, hiri dan otapa. Yang kedua, dalam moralitas, itu kita bisa menjadi ada satu panduan yang bisa kita gunakan dalam menjalankan bisnis kita. Yang pertama itu, apa itu tersebut? Arya Atangika Magga. Jalan mulia berunsur 8. Yang dimulai dengan pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ingat bahwasanya dalam jalan Arya berunsur 8 itu dimulai dengan pandangan benar. Ini mirip seperti pada saat kita menjalankan bisnis, harus jalankan bisnis dengan pandangan benar. Kita harus tahu mana bisnis yang sesuai dengan masalah yang mau kita selesaikan. Kita jangan memulai sebuah bisnis dengan pandangan salah. Akibatnya apa? Solusi yang kita jalankan, solusi yang kita berikan kepada masyarakat itu bisa salah. Oke? Nah, dalam Arya Atangika Magga juga ada satu poin yang disebut dengan daya upaya benar. Daya upaya benar ini dalam prinsip manajemen modern itu disebut dengan continuous improvement. Kita mengembangkan hal baik yang sudah ada, memunculkan hal baik yang belum muncul, menekan, mengurangi hal buruk yang sudah muncul, mencegah munculnya hal-hal buruk yang belum muncul. Nah, jadi kalau kita menjalankan bisnis, kita senantiasa berkembang, mengembangkan bisnis kita, melihat mana yang sudah baik yang kita perlu kembangkan, mengurangi mana yang buruk, mana prosedur-prosedur yang salah. Nah, jadi jalan Arya Atangika Magga, jalan Arya berunsur 8 ini juga bisa menjadi pedoman yang bisa digunakan oleh umat Buddha dalam menjalankan bisnisnya. Nah, yang ketiga adalah Pancasila. Ingat dalam Buddhis itu ada 5 sila, menghindari pembunuhan, mengambil barang yang tidak diberikan, perzinahan, kemudian menghindari ucapan tidak benar, dan menghindari makanan, minuman yang menyebabkan memabukkan. Pada saat kita menjalankan bisnis, jika kita menjalankan 5 sila ini, ketenangan itu akan muncul, kebahagiaan itu akan muncul, dan sehingga kita bisa menjalankan bisnis dengan lebih baik. Dan terakhir, Kama. Prinsip Kama mengajarkan kepada umat Buddha bahwasanya apa yang dilakukan itu yang diperoleh. Oke, jadi jika berbuat baik, kita bisa mendapatkan hal baik. Jika melakukan hal buruk, kita bisa mendapatkan hal buruk. Prinsip ini juga membuat kita tidak menjalankan bisnis dengan prinsip menipu. Karena menipu itu berarti kita melanggar ucapan benar. Kita melakukan ucapan salah. Jika kita melakukan tadi menjual racun, kita menjual senjata, jika kita menjual daging, kita menjual makhluk hidup, itu berpotensi menyebabkan pembunuhan. Nah, jadi jika kita melakukan hal demikian, maka berpotensi hal buruk muncul kepada diri kita. Jadi, dalam Buddhis, jika kita tadi memiliki pengetahuan akan hiri dan otapa, Arya Atangika Magga, jalan Arya berunsur 8, Kama, dan Pancasila, kita artinya memiliki kesempurnaan moral yang baik. Kita menjalankan bisnis dengan penuh tanggung jawab. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi dari sisi lingkungan dan masyarakat. Sehingga kita tidak menjalankan bisnis yang merugikan keseluruhan. Oke, nah jadi itu ada hal kedua yang diperlukan untuk mendapatkan kekayaan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah apa? Kesempurnaan dalam kedermawanan. Jadi, untuk mendapatkan 4 hal yang di awal tadi, mendapatkan kekayaan, mendapatkan usia panjang, kemudian kemasyhuran, dan kelahiran di alam baik, nah, hal ketiga yang perlu dimiliki adalah memiliki kesempurnaan dalam kedermawanan. Suka berdana, suka memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Nah, yang terakhir, itu adalah kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Sebagai umat Buddha, pada saat kita menjalankan bisnis, pada saat kita dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menumbuhkan sikap yang apa? Yang tidak terjebak ke dalam nafsu indria, tidak memiliki niat buruk, kemudian tidak bermalas-malasan, tidak muncul keraguan-raguan, dan tidak muncul kegelisahan. Jika kita mengembangkan diri tanpa kemalasan, kemudian tanpa keraguan, tanpa kegelisahan, tanpa kemalasan, dan kemudian tanpa niat buruk, nah ini akan mendorong kita itu untuk berupaya dengan lebih baik. Jadi, jika kita memiliki 4 hal ini, maka kita bisa menjalankan kekayaan kita, bisa menjalankan bisnis kita dengan baik. Dan jadi ingat, bahwa dalam Buddhisme, untuk menjalankan bisnis, moralitas itu penting sekali. Dengan demikian, kita bisa menjalankan bisnis yang baik. Kita bisa menjalankan bisnis yang tanpa merugikan orang lain. Nah, setelah mengetahui hal ini, kita akan lanjutkan nanti ke sesi berikutnya, bagaimana, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita memanfaatkan kekayaan yang sudah kita peroleh, bagaimana kita menggunakan kekayaan yang sudah kita peroleh. Jadi, jangan kemana-mana para sahabat Ubit TV, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya untuk membahas hal demikian.
Kita jumpa lagi, sahabat UB TV. Jadi, dua segmen sebelumnya, kita sudah membahas bisnis apa yang dilarang dalam sebagai umat Buddha, dan kemudian bagaimana kita menjangkau 4 hal yang diinginkan oleh umat manusia. Oke, kali ini, di segmen ini, kita akan membahas, setelah kita memperoleh kekayaan, bagaimana kita menggunakannya. Bagaimana kita mengelola kekayaan yang kita miliki. Oke, nah jadi setelah kita mendapatkan kekayaan, maka hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah membahagiakan diri sendiri. Jadi jangan nanti setelah kita mengumpulkan kekayaan, kita malahan diri sendiri yang stres, diri sendiri yang tidak bahagia. Nah setelah kita mampu membahagiakan diri sendiri, dan kita menjaga agar kebahagiaan itu tetap kita peroleh, nah maka berikutnya adalah memberikan kebahagiaan kepada orang tua, istri, anak, saudara, bahkan sampai ke pegawai-pegawai yang mengikuti kita. Nah, jadi setelah kekayaan kita peroleh, orang-orang yang berkontribusi kepada bisnis kita, kepada kehidupan kita, dalam upaya kita mengejar kekayaan, itu ingat untuk dibahagiakan. Jangan bahagia sendiri. Itu artinya serakah. Oke. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, sudah dapat kita gunakan untuk membahagiakan diri sendiri, maka yang kedua itu adalah kita harus berupaya agar kekayaan tersebut terjaga dengan baik. Kekayaan itu tidak hilang. Kita harus mempertahankan kekayaan yang sudah kita peroleh. Jadi, dengan berbagai cara, ada yang misalnya memberi asuransi untuk memproteksi. Nah, ada juga yang digunakan untuk apa? Kita menghindari perilaku-perilaku yang menyebabkan hilangnya kekayaan kita. Nah, dalam Sigaloda Sutta di Digha Nikaya, Buddha menyampaikan itu ada saluran yang bisa menyebabkan hilangnya kekayaan manusia. Yang pertama itu apa? Gemar minum minuman keras. Gemar minum minuman memabukkan. Oke, ingat bahwasanya pada saat kita mabuk, itu banyak hal resiko yang bisa terjadi. Nah, yang kedua, gemar judi. Sampai sekarang belum ada nih orang yang kaya dari judi. Sekarang lagi trennya judi online. Tapi ingat bahwasanya judi itu adalah salah satu saluran yang menyebabkan hilangnya harta kekayaan kita. Kemudian yang ketiga itu adalah berkeliaran di waktu yang tidak benar, berkeliaran di waktu yang tidak sesuai. Sebagai contoh misalnya, jika kita suka berkeliaran di malam hari itu idealnya itu istirahat. Jadi kalau kita berkeliaran di waktu tidak sesuai, berpotensi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang keempat adalah kita selalu mencari tempat-tempat hiburan. Kita mau menyenangkan diri sendiri. Itu juga adalah saluran yang menghilangkan kekayaan kita. Nah, yang kelima itu adalah apa? Teman yang tidak baik. Jika kita sudah punya kekayaan, biasanya banyak orang yang datang menjumpai kita. Banyak orang yang ingin mencari kita. Nah, di saat itu, kita juga harus tahu mana teman yang baik, mana teman tidak baik. Teman yang baik itu akan membuat kita itu semakin berkembang. Teman yang buruk bisa membuat harta kita, bisa membuat bisnis kita, bisa membuat kekayaan kita itu semakin menghilang. Dan terakhir, yang saluran yang membuat kekayaan kita menghilang itu adalah apa? Kemalasan. Begitu hujan, dia bilang terlalu dingin, dia nggak mau bekerja. Terlalu panas, dia bilang terlalu panas, dia tidak mau bekerja. Terlalu pagi, dia bilang masih pagi, nanti baru agak siang baru bekerja. Nanti kalau udah siang, dia bilang, oh terlalu siang, nggak jadi, nanti besok saja. Jadi orang yang malas itu selalu mencari alasan agar dia tidak bekerja. Agar dia menunda upayanya menjalankan kewajibannya. Jadi 6 saluran tadi itu bisa menjadi saluran yang membuat harta kita yang sudah kita kumpulkan hilang. Oke, jadi sebagai umat Buddha, selain mencari kekayaan, kita juga harus menikmati kekayaan, dan yang kedua itu adalah membuat harta kita itu bisa bertahan dengan baik, bisa terjaga dengan baik. Yang ketiga, setelah tadi kita sudah menggunakan kekayaan kita untuk membahagiakan diri sendiri dan orang-orang di sekeliling kita, setelah kita mampu menjaga harta kekayaan kita, nah yang ketiga, harta yang kita kumpulkan, kekayaan yang kita kumpulkan, itu dilakukan persembahan. Persembahan itu ada kelima orang, kelima kelompok. Yang kelompok pertama itu apa? Itu kepada sanak saudara, kepada leluhur, kepada raja, kepada dewata, dan kepada tamu-tamu. Nah, kalau di sini poin ini kita lihat bahwasanya harta yang kita kumpulkan itu perlu kita bagi, kita berbagi. Kepada raja itu mungkin saat ini ya kita bisa asumsikan sebagai pemberian pajak, kita bayar pajak yang baik. Oke, kepada leluhur kita limpahkan, kita berikan buat persembahan kepada leluhur kita. Tamu-tamu yang datang kita berikan makanan, kita undang mereka makan, kita traktir mereka makan. Itu sebagai upaya kita memanfaatkan harta kita dengan baik. Nah, jadi selain menjaganya, kita juga berbagi. Tadi ada prinsip kedermawanan ya, prinsip kedermawanan dalam Buddhis.
yang kita gunakan untuk memanfaatkan kekayaan yang kita miliki. Nah, yang terakhir, setelah kita mampu menikmati kekayaan kita, sudah kita mampu menjaga harta kekayaan kita, sudah mampu kita berbagi kepada sanak keluarga, kepada teman-teman dari harta kita. Nah, yang terakhir adalah memberikan persembahan yang lebih tinggi. Persembahan lebih tinggi itu artinya apa? Kita berdana, kita mendukung kehidupan orang-orang yang memiliki sila yang lebih tinggi. Dalam hal ini biasa petapa atau anggota sangga. Nah, dengan mendukung mereka itu, kita memastikan agar roda dhamma itu terus berputar. Kita berharap kekayaan kita itu bisa digunakan untuk mendukung kehidupan para petapa tersebut. Nah, jadi harta yang kita miliki, harta yang sudah kita kumpulkan, jika kita gunakan ke 4 area ini, keempat hal ini, nah itu akan membuat kita itu semakin berkelimpahan nantinya. Jadi, ingat kembali dalam Buddhisme bahwasanya Buddha sendiri itu mengajarkan kita itu mengumpulkan kekayaan adalah hal wajar, memanfaatkan kekayaan dengan baik itu juga ada hal yang harus diperhatikan. Nah, jadi dalam Buddhisme, kedua hal ini harus dibuat seimbang. Oke, tidak boleh kita berupaya mengejar kekayaan tanpa mempertimbangkan sisi pemanfaatannya. Nah, memanfaatkan harta kekayaan tersebut itu harus digunakan dengan cara yang tepat. Tadi sudah ada 4 cara memanfaatkan kekayaan dengan benar. Nah, jadi sahabat UWTV, saya ingin menyimpulkan satu hal. Dalam Buddhisme ini, kalau kita lihat tadi ya, prinsip dalam Buddhisme, menjalankan bisnis itu harus memiliki menjalankan bisnis yang bermanfaat bagi seluruhnya. Bukan hanya kita saat ini, tapi pada generasi mendatang. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi lingkungan dan masyarakat. Jadi kalau kita lihat, prinsip bisnis dalam Buddhisme itu ada bisnis yang berkelanjutan. Bisnis yang memenuhi kebutuhan ekonomi, memberikan manfaat bagi sosial dan lingkungan saat ini, dan juga memberikan manfaat di masa depan. Jadi para sahabat UWTV, berbisnis dalam Buddhisme adalah hal yang sangat wajar sekali, tapi jalankanlah bisnis tersebut dengan penuh moralitas yang tinggi dan mampu memberikan manfaat bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga secara sosial dan lingkungan. Semoga pembabaran topik hari ini, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi para sahabat UWTV, dan semoga kita semua termotivasi untuk menjalankan bisnis yang berkeadilan. Terima kasih, sahabat UWTV.